ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Jadi saya sudah simpulkan ya dari ucapan 5 pokok pembahasan sebenarnya membedakan apa akidah as-salaf dan apa akidah murjiah di masalah iman. Ini 5 pokok pembahasan. Tapi dalam apa yang saya terangkan itu sebenarnya banyak poin-poin pembahasannya kalau diintisarikan. Iya. Jelas ya? Kalau diintisarikan. Baik. Di antaranya dari ucapan-ucapan murjiah kalau dipoin-poin kan, orang-orang murjiah itu mereka yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup dengan pengetahuan atau cukup dengan pembenaran di dalam hati saya atau cukup dengan ucapan lisan saya atau cukup dengan keyakinan hati dan ucapan lisan. Ini sebagai 4 ya. Baik, yang mengatakan cukup dengan ma'rifah, pengenalan saja, siapa tadi? Kelompok Jahmiyah. Yang mengatakan cukup dengan pembenaran hati saya, tasdik dalam hati, itu siapa? Ini orang-orang Asy'ariyah, mayoritas belakangan ya. Ditambah orang-orang Maturidiyah. Terus, yang mengatakan cukup dengan ucapan lisan saya, itu siapa? Kelompok Karramiyah. Ya. Dan yang mengatakan keyakinan hati dan ucapan lisan saya, siapa itu? Itu Murji'atul Fuqaha. Ini semuanya keluar dari akidah salaf. Siapa yang berucap itu pasti masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan irja. Itu satu kesimpulannya. Yang kedua, orang yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik. Maka ini pasti masuk di dalam apa? Kelompok Murji'ah. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengatakan tidak boleh mengucapkan insya Allah dalam keimanan. Itu ucapan siapa? Murji'ah. Iya. Kemudian yang keempat, orang yang mengatakan bahwa ahlul iman itu tidak berjenjang, tidak bertingkat-tingkat. Ini pasti masuk di dalam ucapan Murji'ah juga. Iya. Baik. Yang kelima, orang yang mengatakan bahwa amalan hati itu bukan dari keimanan. Amalan hati bukan dari keimanan. Iya. Yang keenam, orang yang mengatakan bahwa iman itu bisa sempurna tanpa beramal amalan apapun. Tanpa beramal dengan amalan apapun. Ini ucapan Murji'ah. Yang ketujuh, orang yang mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dan syariat itulah amalan. Iya, itu ucapan Murji'ah juga. Ini saya belum sebutkan tadi, harusnya saya terangkan ya di pembahasan kaidah yang pertama, pembeda yang pertama. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Man za'ama anna al-imana huwal qaul wal amal asy-syara'i fa huwa murji'." Kata Imam Ahmad, siapa yang menyangka bahwa iman itu adalah ucapan sedangkan amalan cuma syariat-syariat, maka itu adalah Murji'ah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-8, ini juga harusnya saya sebutkan ya di pembahasan yang pertama tadi. Orang yang mengatakan bahwa amalan itu kalau masuk ke dalam iman, dia cuman dalam bentuk majaz saja. Dalam bentuk apa? Majaz. Iya. Baik, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, iya, bahwa meninggalkan seluruh kewajiban dan ketaatan, melakukan segala yang diharamkan, itu tidak mempengaruhi iman. Tidak mempengaruhi iman. Iya. Ini jelas ya? Kemudian yang ke-10,
Orang yang mengatakan bahwa ya, pelaku dosa besar itu pasti di sorga. Tidak perlu ada siksaan yang mendahului dan dia tidak masuk neraka sama sekali. Ya, itu ucapan siapa? Murji'ah. Karena ahli sunnah di pembahasan iman bertambah dan berkurang. Jadi karena dia pelaku dosa besar, maka pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni dosanya. Kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam sorga. Baik, itu jawaban ahli sunnah. Kemudian dari ucapan Murji'ah juga, mereka membatasi kekafiran hanya dalam bentuk pendustaan hati. Ya. Atau dalam bentuk juhud, menentang. Atau dalam bentuk al-istihlal, penghalalan hati. Dalam bentuk penghalalan hati. Iya. Kemudian yang ke-12, ya, tentang sebagian kekafiran yang nyata, seperti mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok agama, sujud kepada berhala. Ya. Dia katakan ini cuman menunjukkan pendustaan hati. Ya. Nah, itu bagus ya. Lihat ininya, syubhatnya ini. Ucapan Murji'ah ini. Ini agak keren syubhatnya. Ya. Dia katanya mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela Nabi, sujud ke berhala. Ya. Itu bukan kekafiran pada zatnya. Tapi perbuatan-perbuatan ini menunjukkan pendustaan hati. Pendustaan di mana? Di dalam hati. Nah, dengan itu dia dikafirkan. Kalau begitu kembali lagi dia batasi kekafiran kemana? Hah? Kepada pendustaan dan juhud itu tadi. Dia tidak mengatakan bahwa ini perbuatan kafir pada zatnya. Nah, itu ucapan Murji'ah. Jadi hati-hati ya, kadang bahasanya Masya Allah keren ya. Bahasanya. Hasilnya sama nanti ujungnya. Dia kafirkan. Tapi kenapa kamu kafirkan? Nah, dia ada syubhat Murji'ah di situ. Iya. Nah, inilah kadang yang sebagian orang itu nggak paham. Ketika para ulama mengkritik, menjelaskan kekeliruan, kesalahan. Ya. Dia tidak mengerti. Dari sudut mana para ulama ini berbicara. Apa yang mereka pandang. Ya, jelas ya? Karena itu seorang penuntut ilmu itu ya jangan sembarangan ya masuk-masuk di dalam masalah yang para ulama berbicara di dalam hal itu. Kemudian dia hanya menebak-nebak saja. Kemudian dari ucapan Murji'ah juga, dan ini mungkin tambahan ya dari apa yang saya sudah terangkan, bahwa dari ucapan Murji'ah, orang Murji'ah mengatakan tidak boleh taat kepada pemerintah. Dan boleh mengangkat pedang, memberontak terhadap pemerintah. Iya. Jadi ini ucapan Murji'ah, ini sama dengan apa? Kelompok Khawarij. Iya. Dan memang benar. Karena Imam Ahmad berkata, Innal Khawarij humul Murji'ah. Sesungguhnya kaum Khawarij, mereka itulah Murji'ah sebenarnya. Jelas ya? Jadi Murji'ah juga ada pemahaman seperti itu. Iya. Ada pemahaman seperti itu. Baik. Dalam kaum Khawarij itu, dia juga jatuh di dalam sebagian perbuatan-perbuatan orang Murji'ah. Iya. Dalam bentuk meremehkan dosa-dosa. Iya, dosa-dosa besar. Tapi seakan-akan dia wara' pada sebagian hal. Jelas ya? Seperti sebagian orang-orang Khawarij itu, dia temukan makanan atau buah di jalan, dia tanya ini buah milik siapa? Ya, tidak boleh kita makan sampai kita minta izin kepada pemiliknya. Ya. Jelas ya, seakan-akan Masya Allah ini warok sekali ini. Ya. Padahal ini bahlul dalam hukum agama. Jelas ya? Tidak paham. Namanya dia ketemu satu buah di jalan, ya. Ini sesuatu, satu jatuh itu, pemiliknya itu tidak mungkin dia pergi cari. Mana ini yang satu jatuh? Jelas ya?
Hal yang seperti itu dibolehkan dalam syariat untuk diambil, dimakan. Tapi dia Masya Allah, waro' sekali di situ. Tanya dulu pemiliknya, minta izin. Ya. Tapi seorang sahabat dia sembelih karena tidak mengikut madhabnya Khawarij. Bahkan budaknya yang sudah hamil dibelah perutnya sampai mengalir darahnya ke sungai. Nah, itu biasa bagi mereka. Jelas ya? Nah, ini jadi kalau dikatakan oleh Imam Ahmad Al-Khawarij itu mereka Murji'ah, betul ada hal itu. Mereka memang dari sudut hasil juga mereka ini orang-orang Murji'ah juga memandang untuk mengangkat senjata. Ya. Karena itu hati-hati ya di dalam hal-hal yang seperti ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya tentang Murji'ah, hum yarawna sayf ala ahli al-qiblah. Murji'ah itu memandang boleh mengangkat senjata terhadap kaum muslimin. Suatu hari Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala ditanya, kamu ini punya pemikiran Murji'ah? Kata Ibnul Mubarak, subhanallah, bagaimana saya dikatakan Murji'ah sedangkan saya tidak berpendapat boleh mengangkat senjata, menghalalkan kudeta terhadap pemerintah. Jadi beliau anggap ciri Murji'ah adalah apa? Mengangkat senjata. Iya. Baik, jadi di beberapa ucapan kelompok Murji'ah. Iya. Ada hal-hal yang lainnya terkait dengan pembahasan-pembahasan. Saya belum lengkapi di sini karena itu lebih detail masuk di dalam pembahasan sebagian sekte-sekte Murji'ah, bid'ah mereka secara tersendiri di pembahasan-pembahasan keimanan. Dan ini hal-hal yang perlu kajian-kajian lebih mendetail lagi.